Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, title Showdown Premier League hanya tinggal menghitung mungkin kurang dari 2 pekan lagi, di mana ada laga-laga krusial yang terjadi. Salah satunya adalah big match. Masih big match ya. Antara MU menghadapi Arsenal karena main di Old Trafford, jadi MU menghadapi Arsenal. Walaupun mungkin memang dibantai Palace 4-0, tapi ingat Liverpool pun juga 7-0 FA Cup kita lihat. Itu menjadi jinx buat Liverpool. Pertanyaan gua, apakah MU bisa kembali menjadi jinx buat Arsenal, atau dengan sekarang kondisi backnya nggak ada, Casemiro kayak kakek-kakek jadi back tengah, itu hanya sebuah mimpi untuk MU memberikan something different di laga nanti di Old Trafford? Mimpi? Iya. Karena kan dari beberapa pertemuan terakhir Arsenal di Old Trafford kesulitan. Ini kan pertemuan yang 3-1 ya terakhir ya di Old Trafford. Gol debutnya Anthony yang abis itu Arsenal itu doang jagonya, sudah nggak jago lagi. Di awal jago. Awal kan 3 pertandingan pertama dia golin. Pokoknya kalau di pertandingan ini musim ini baru 1 gol sama 1 assist ya. Nah, itu dia 1 juta. Tapi kalau lihat pertandingan ini, ketika itu Arsenal kalah karena 3 pergantiannya si Arteta pada mid babak kedua. Padahal di mana mereka lagi menikmati jalannya laga, mereka lagi bermain bagus walaupun tengah tertinggal 1-2. Tapi kayaknya it's just a matter of time sebelum Arsenal mencetak gol penyama kedudukan dan mungkin dia memenangi laga. Sebelum Arteta menunjukkan experience dia dengan melakukan 3 pergantian sekaligus yang mengubah totally jalannya pertandingan. Kalau sekarang kayaknya nggak akan jadi seperti itu. Karena kita lihat Man United berapa kali ninggalin space di antara lini belakang dan lini tengah mereka. Basically lini tengah mereka setiap kali nggak ada dalam transisi, dan ini Arsenal kuatnya di tengah ini dengan Declan Rice, dengan si Martin Odegaard terutama ketika dia pick up balls dari sisi kanan, dia cut ke dalam, itu gak yakin gua kalau Man United akan punya sesuatu yang bisa mengcounter kekuatannya Arsenal. Bukayo Saka juga kalau pick up ball pasti akan melari ke tengah, overload sektor tengah. Dengan tidak adanya Harry Maguire lagi yang katanya 3 minggu ya, jadi ini baru minggu pertamanya selesai musimnya kelawan Crystal Palace kemarin, benar-benar kok bisa ya kayak gitu. Tapi emang kita bahas di sini kan sebenarnya kan sapu bersih kan Man United kan lawan-lawannya. Tapi ini yang gua suka nih, suka bener loh. Tapi karena kalau gua melihat kan formasinya sekarang, kenapa Ten Hag masih bermain dengan memaksimalkan maksudnya dengan main dengan seperti ini. Kalau emang dia minimal kalau mau save the season gitu, kenapa nggak main pragmatis, defense secara total gitu. Dan gue melihat kayak pemasangan antara Kobbie Mainoo dengan Eriksen, menurut gue buat apa lo masukin 2 pemain ini yang menurut gue dari sisi bertahan ya Mainoo mungkin oke. Cuman Eriksen kan udah nggak bisa ada di sana. Ditambah ada Casemiro, ada McTominay, atau misalkan ada Amrabat untuk menambah tenaga kuda. Menurut lo untuk formasi, menurut tuh siapa mas kira-kira untuk di lini tengah nanti? Karena kemarin tanpa Bruno pun lawan Palace kerasa banget presence-nya nggak ada kan? McTom kayaknya masih cedera deh. Iya, kita lihat nih masih 50-50. Kayaknya masih cedera. Bruno masih diragukan juga, masih 50-50. Kalau Bruno lebih besar kemungkinannya untuk turun. Kalau Bruno ya, tapi di belakang kok gue lebih condong mendingan Amrabat gue di belakang. Mendingan Amrabat jadi back tengah daripada Casemiro justru nemenin Mainoo. Karena Eriksen ya dia ball handlingnya oke, delay bolanya oke, membuat MU bisa hold possession lebih gede. Lawan Palace kemarin cukup jauh possessionnya, tapi nirmakna gitu possessionnya. Going forward lu nggak bisa apa-apa, masuk sepertiga bingung. Palace tapi ya kita harus akuin gila mainnya fluid banget. Ini tim keren banget dari sisi permainan, kayak nggak ada effort gitu mainnya, tenang aja oper-oper sana sini. Kayak nonton MU-nya justru Palace kemarin ya. Kebalikan gitu kan. Arsenal sangat mungkin tampil kayak Palace. Lebih bagus bahkan. Kayak seperti itu. Cuman United kan kadang-kadang mereka have their moments gitu, ketika lawan Liverpool 2-2 ketika mereka main di kandang, itu kan mereka hampir menang di kandang itu dengan serangan-serangan yang tiba-tiba, tendangan yang tiba-tiba. Rashford bisa membuat tembakan yang luar biasa bagus. Ya siapa tahu akan muncul itu.
Yang kayak gitu-gitu ada tiba-tiba ada blunder, Declan Rice mungkin kelepas bolanya ya. Nggak mungkin sih kalau Siapa tahu di press sama Garnacho bolanya hilang. Gabriel, Saliba gitu. Tabrakan atau jatuh. Ben White supaya ada kata-kata BNWT itu. Justru ketika mereka going forward masang high defense line, Arsenalnya lagi enak lagi nyerang, justru ada kesempatan bagi United dengan transition game mereka. Dan gue rasa ini justru kekuatan mereka di bawah Ten Hag gitu. Dari musim lalu kan itu. Maksudnya lo main cukup deep, tapi lo melakukan counter, one to touch sampai bola di depan, itu kan justru menjadi kekuatan lo. Kenapa lo ubah? Lo mencoba build up dari bawah, ya nggak semua pemain lo bisa megang bola gitu. Tapi lo paksain untuk melakukan itu 2-3 detik hilang bola. Lo nggak punya capability pemain-pemain lo untuk bisa memainkan itu. Pemain-pemain pilihan lo ini nggak bisa untuk melakukan itu gitu. Padahal tapi katanya transition game-nya bagus. Padahal kan katanya dia sudah sengaja tidak memainkan gaya Ajax karena ingin menyesuaikan dengan pemain-pemain yang ada di MU kan. Nyata justru nggak sesuai juga gitu sama gaya mainnya sebenarnya kan. Iya. Ya maksud gua kekuatan utama lu tuh sebetulnya ya transisi. Justru lu main low block, transisi lu bagus. Tapi itu kenapa dia coba ubah dengan gaya yang justru mainin bola dengan possession. Ya itu yang gue bilang itu, mereka nggak punya capability untuk melakukan itu, nggak punya cukup pemain kreatif untuk bisa ngebongkar pertahanan ke depan, terutama dari tengah. Sayap-sayapnya mungkin oke gitu untuk melakukan itu, tapi dari tengah mereka nggak pernah punya jawaban. Sementara itu kan menjadi kekuatan utama untuk melakukan itu. Kapan lagi sih kita ngelihat Dalot overlap dari sisi kanan dengan pemain wingnya masuk ke tengah, Dalotnya di sisi kanan, AWB di sisi kiri melakukan itu, ya kayak Luke Shaw zamannya ada melakukan itu, kayaknya nggak pernah lagi lihat. Padahal itu yang menjadi kekuatan utama United dengan materi yang ada sekarang. Dan ini juga match yang agak kontras ya. United ini tim yang bukan salah satu lagi, 3 terbawah dalam segi membiarkan lawan ngasih tembakan ke gawang dia, menerima tembakan. Sedangkan Arsenal salah satu tim yang jangankan lu nyiptain shot on target, dikasih kesempatan nembak pun lu susah banget untuk melawan Arsenal. Jadi jelas kontras banget dari segi pertahanan antara MU dan Arsenal. Dan gua ngeliat sih MU nggak akan ada perbaikan dari pertandingan lawan Palace ya, bukan cuma lawan Palace. Karena terlalu dekat pertandingan dan nggak ada personel. Iya, nggak ada yang bisa diubah dari hal itu. Dan juga soal jumlah tembakan yang diterima MU itu masih terlalu banyak, bukan cuma soal backnya jadi Casemiro atau apa, backnya fit semua sekalipun tetap tembakan yang bisa diciptakan lawan kan tetap banyak juga. Jadi menurut gue United ini besok ya harap-harap aja sih, tapi kalau bener kalau ada in their moment lagi harinya mereka bisa aja mengejutkan Arsenal, karena pertemuan pertama di musim ini di Emirates pun Arsenal butuh 90 menit untuk bisa ngembaliin keadaan kan. Waktu itu masuk di menit 90 masih skor 1-1, datang corner mainnya 90 menit. Kan Ten Hag banyak kan gitu Mas musim ini. Bagusnya di situ-situ doang. Menit 90. Menit 90. Nah, 90 menit ya pasti tuh. Setelah itu di menit 90 plus baru kebobolan si Declan Rice sama si Gabriel Jesus di counter attack. Jadi menurut gua mereka punya kemampuan khusus ketika berhadapan sama tim-tim papan atas. Tapi soalnya gua nggak pernah suka nih statement mereka punya momennya ketika menghadapi tim ini. That's beda. United. Kalau Madrid gitu di Liga Champions kita bisa. MU sudah berkali-kali mencoba berkata seperti itu ya, tapi nggak banyak words ya kan. Mungkin cuma lawan Liverpool doang, misalnya ya lawan City gitu ya. Lawan City cepat nyuri gol lah. 2 kali kalah 3-0 sama 3-1 ya. 3-1 nyuri ya gol. menurut gua udah nggak pantas lah untuk MU ngomong mereka punya momennya untuk bisa menjadi batu sandangan untuk tim papan atas. Tapi menurut gua menjadi pertanyaan adalah ini kan masalah cedera 58 kasus selalu diangkat-angkat kan menjadi alasan. Memang gua juga tidak memungkiri susah untuk pelatih pastinya untuk bisa memainkan tim terbaiknya ketika mainnya selalu berganti-ganti. Tapi even di dalam 11 pemain yang ada aja musim lalu, gue nggak melihat MU sebagus itu. Banyak yang membandingkan, kalau tahun lalu buktinya kita bisa main bagus peringkat 4. Apa iya menurut lo udah main bagus menurut lo? Sebenarnya Karena Tottenham aja sebenarnya pernah ada peringkat 2, peringkat 3, bukan menjadi tim bagus juga sebenarnya kan? Ya ini juga sebenarnya bagi fans United, apa sebenarnya yang penting bagi Man United, the performance or the result? Karena berapa kali Man United performance-nya jelek loh, tapi hasil datang terus, baru nggak terus-terusan sih, tapi datang lah. Adalah. Final masuk tuh. Final masuk. Ya, kemarin kan sebenarnya di tengah-tengah musim kita udah sejelek ini ternyata nggak jauh jaraknya dari peringkat 4 atau peringkat 3. Benar kan? Walaupun nggak jauh dari Chelsea. Iya. Ternyata kita abis itu tapi kalau kita zoom in dikit kelihatan loh kok goal difference-nya minus 4 udah minus udah pekan berapa nyari nol aja. Kemarin +1 jadi -3. Udah +1 udah bagus minus 3 lagi. Jadi apa gitu maksudnya sebagai fans United,
apakah ini gue nanya balik nih kalau sebagai fans United, apakah emang murni karena cederanya Ten Hag jadi kayak gini atau Ten Hag emang nggak bisa ngangkat timnya lebih dari ini? Karena dia kan ini lagi audition depan pemilik baru. Ketika Sir Jim, gue nggak tahu dia ada nggak di Selhurst Park kemarin ketika menghadapi Crystal Palace. Tapi ketika melihat tim lo capitulate, kalah telak menghadapi tim sekelas Crystal Palace yang si Neville apa siapa yang lu sebagai Man United nggak boleh kalah lawan segede itu lawan Crystal Palace. Apakah dia ke depannya is the right man untuk musim depan? Karena kita tahu Tuchel kan akan ada position available musim depan. Apakah worth it untuk ganti Ten Hag menjadi Tuchel misalnya, atau ada pelatih lain yang menurut lu lebih cocok dengan karakter skuad ini, Ji? Tapi kalau sekarang sedikit bahas bagaimana gue nanya ke lu ini. Nggak mau gue. Lu nggak mau Ten Hag lagi. Nggak mau Ten Hag, lu nggak mau Ten Hag. Gue udah nggak mau Ten Hag. Menurut gue. Jadi bukan karena cedera doang dia nyampe ke Lah karena gue melihat tahun lalu orang banyak yang membanggakan peringkat 4. Oke, gue masih peringkat 3 malah. Dapat trofi. Trofi lihat deh. Lo peringkat lihat 3 kan musim lalu ya? 3, Paten Newcastle. Oh iya, sorry, peringkat 3. Tapi ya bedanya berapa poin sama Newcastle gitu kan. Gapnya menurut gue gapnya terlalu jauh dari title contender gitu kan. Kemudian Carabao Cup, siapa tim besar yang dilawan di sana? Zero gitu kan. Jadi menurut gue secara permainan juga nggak ada bagus-bagus ya. Gue bahkan lebih mengapresiasi Arsenal di bawah Arteta di bawah 1,5 musim pertama, karena Arteta kan ngambilnya bukan dari start musim kan, terus kemudian dia peringkat 8 dibantai musim kedua peringkat 8, tapi dari cara mainnya jelas gitu performance kan. Dan kalau lo bandingin progresnya kelihatan, dan kalau lihat dari squad-squadnya Arteta tuh pelan-pelan ngebuang toxic main seniornya yang menurut gua kayak harusnya lu bisa maksimalin dia kan, kayak Ozil, Aubameyang pelan-pelan dibuang, siapa lagi tuh? Lacazette, terus Xhaka akhirnya juga sekarang dibuang juga, tapi justru dia bisa memaksimalkan lebih bagus. Nah, gua dan bisa mempertanggungjawabkan langkahnya itu. Dan privilege menurut gue MU itu punya sedikit privilege untuk beli pemain dengan harga sedikit lebih mahal dibandingin Arteta 3 musim pertamanya gitu kan. Kita tahu bagaimana pemilik Arsenal begitu pelit untuk mengeluarkan duit dan pasti belinya aneh-aneh gitu, main-main Afrika yang tiba-tiba kayak PP gitu misalkan, dulu kan udah muncul dari Prancis, dari siapa dulu Guendouzi gitu. Nah sekarang dengan 2 musim 3 musim dia udah progres, akhirnya dia mau keluar untuk Declan Rice, Havertz dan lain-lain. Gue menilai itu yang gue gak melihat dari Ten Hag 2 musim pertamanya, karena kita lihat main-main MU kayak Rafael, Fabio, John O'Shea, Phil Jones, Smalling bisa kok perform di bawah Alisson Ferguson dengan main-main pas-pasan lawan Arsenal. Kok ini nggak bisa dengan Alisson, segudang Alisson. Jadi gue nggak melihat ini Ten Hag layak ada di sana. Tapi kalau ngomongin lawan Arsenal, Mas, lo melihat bagaimana dia lawannya tinggal lawan MU sama lawan Everton. Berarti secara di atas kertas MU doang yang harusnya bisa ngejegal. Nyata lawan Everton di kandang mungkin di Emirates justru lebih berat Everton dibandingkan MU. Enggak. Everton udah santai. Enggak sih. Everton menang. Berarti MU ya? Walaupun Everton bisa nyenggol Liverpool. Walaupun prediksi awal gua Arsenal bakal sapu bersih, City pun akan sapu bersih sehingga saat ini menjadi juara. Tapi kok gua agak melihat MU kayaknya bisa nih ngejegal di sini. Entah itu skor imbang, entah itu lousy 1-0 win. Ada kemungkinan untuk bisa melakukan itu. Walaupun sepanjang laga mereka akan dibombardir, asli mereka akan dibombardir. Lu ngeri ngeliat si Arsenal kan berapa pertandingan terakhir, so fluid, enak banget mainnya, create chance-nya demi chance ya. Gua rasa itu yang akan menjadi pemandangan di laga walaupun tampil di Old Trafford. Bola MU ya. Iya, tapi their counter gue sih transisinya bisa apa ya? Kayaknya ada chance lah buat MU untuk kayak Liverpool lagi dong, match Liverpool lagi dong dibombardir habis tapi tetap ada poin. Tahu-tahu come up with satu sama. Prediksi Gua Arsenal 2-0. Bentar. Oh ya, sorry, mulai line up Arsenal dulu nih kalau ini melihat. Karena ini Arsenal belakangan kan Havertz udah mulai nyetel banget nih. OP banget dia jadi tap-in player yang suka muncul dari belakang. Dan semenjak masuknya Partey menurut gua juga jadi lebih benefit buat Jorginho bagus, tapi begitu Partey masuk menurut gua stability-nya lebih ada di sana. Ini formasi terbaik ya lawan MU ya. Karena Trossard pun juga kemarin lagi bagus dibanding Martinelli ya. Trossard jadi juga starter bagus. Tomiyasu cedera apa enggak ya? Kayaknya Tomiyasu, tapi kemarin terakhir ada kan? Tomiyasu, Zinchenko agak bingung siapa yang bisa main. Kiwior lagi kali. Iya, kalau Kiwior mah ada empuk nih. Lawannya Anthony di sana. Lawannya lebih empuk lagi. Muter-muter ya, lebih empuk lagi sih. Kalau misalnya tak ini, tapi formasi terbaik ya kalau emang ini winning fit team ya. Ada lagi yang mungkin menjadi Gapsus atau Martinelli
Gue rasa tetap ini nih pertahanannya karena belakangan match lawan Spurs, match lawan terakhir tuh lawan ini ya Bournemouth, tetap trio-trio seperti ini yang bakal efektif banget. Dan Arsenal terbukti ini benefit sejak Partey masuk kan Odegaard jadi lebih nyaman gitu, nggak perlu jemput bola terlalu jauh lagi, dia bisa lebih aktif di sisi depan. Dan juga gue selalu bilang sisi kanan Arsenal ini tim paling overpower dari sisi kanan, sisinya White, Odegaard dan Saka ini terlalu overpower di sisi kanan. Dan menurut gue sisi kiri MU untuk deal with that kind of right hand side itu terlalu berat lah untuk MU. Prediksi Mas Haru tadi seri sama kemungkinan bisa 1-0 ya. United. Enggak. Ini laga yang kontras Ji. Kalau nggak MU menang tipis 1-0 atau Arsenal ngebantai. Bisa gitu. Kalau going Arsenal way, Arsenal menang gede. Tapi kalau MU menang tipis. Ya itu ya emang antara dua pilihan itu Mas. Antara jinx atau dibantai itu yang jadi headline di mana-mana. Kalau lu Jal prediksi Arsenal 2-0 menang masih clean sheet juga. Arsenal minimal 2 gol, Rice sama Odegaard golin. Dari tengah anjing semua. udah sampai pun cetak golnya anjir. karena kelemahan Man United itu jelas. Dari corner juga kemungkinan ya. United corner lemah ya, banget. kira-kira Gabriel golin lah tiba-tiba. Corner bahaya banget. Nah ini satu pertanyaan terakhir karena tadi video sudah sedikit mengangkat bagaimana nama Tuchel sudah keluar dan kemarin bahkan Rio Ferdinand ngobrol sama Tuchel ditanya masih siapa penyiar ceweknya tuh apa membicarakan soal kemungkinan MU kan, tapi 3 nama Tuchel, Potter, Southgate. Siapa yang menurut lo yang paling sampah? Paling sampah. Southgate sih anjir, mendingan gue Ten Hag lagi dah anjir. Aduh, yang lebih punya kemampuan untuk megang ruang ganti sih Tuchel. Iya sih ya. Ya walaupun ya di apa namanya? Di Munchen walaupun para pemain termasuk Müller, gue bilang kita nggak suka dengan gayanya Tuchel. Tapi mereka tetap stick dengan gayanya Tuchel. Oke, bos nyuruh main kayak gini. Nah, ini kan yang nggak dipunyai nama Ten Hag. Iya. Tapi dia belum pernah ketemu pemain MU, Mas. Lebih toksik dibanding dunia mana. Tapi kan Tuchel waktu itu sempat ada berita ada ruang ganti kebelah juga sama Tuchel. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Nanti di MU juga sama lagi. Lebih bahaya lagi. Nolak semua udah nggak ada yang dukung kalau yang di Chelsea. Enggak di Bayern yang sebelum dia akhirnya mutusin pergi. Iya, tapi kan mereka stick tetap dengan main gamenya dengan Tuchel. Mereka tetap walaupun nggak suka, mereka tetap komit. Oke, kita setuju dengan gaya main bos. Walaupun mereka nggak suka mainnya, kenapa kita jadi kayak gini sih? Selama ini kita lebih dikasih kebebasan. Iya, tetap profesional. Main MU nggak profesional masalahnya Mas. Dilempar sih itu. Keluarnya di Chelsea kenapa ya? Berantem apa gimana ya? Board segala macam, pengen arah baru segala macam ya, bisa dimengerti lah. New owner lah sama aja kan. Siapa lu dari 3 itu paling Tapi dibandingin Southgate sama Tuchel jauh. Dibandingkan Southgate sama si Potter ya Tuchel. Tapi kan kalau media pasti akan menggiring media darling Southgate, timnas Inggris. Ya, apalagi Ratcliffe orang Inggris juga kan. Tapi khawatirnya mungkin Ineos ketika klub yang di Prancis itu apa? Nice ya. Nice itu berkali-kali dihubungkan sama si Graham Potter. Jangan-jangan si Ineos ini emang suka sama gaya mainnya Potter, bukan nggak mungkin dia akhirnya jadi langkah konkret ngedatengin Potter. Karena Potter ini gue ngerasa ada sesuatu yang bisa dibuktikan lah sama dia. Dia di Brighton bisa mentransformasi tim, gaya mainnya bisa bagus. Tapi ya itu dia aja di Chelsea bisa digulingkan gitu. Less pressure mungkin. Iya, ini United bakal jadi pressure-nya lebih lagi daripada Chelsea. Tapi kalau soal rekam jejak Ineos, gue nyampein dia pernah ada hubungan, si Ineos ini pernah ada pendekatan konkret lah kepada si Potter. Jadi hati-hati aja sih di antara kemungkinan ini. Ya kalau ngeliat Potter tuh kayak ngeliat panpel lapangan aja gitu. Ini siapa yang petugas lapangan apa gimana? Karena sosoknya tuh bukan pelatih yang punya karisma gitu kan. Tapi kalau gue lebih ngeliat kemungkinan Ten Hag. Emang Ten Hag punya karisma? Punya, ada kan berantem tim are resilient. We are good team. Apa main bagusnya gitu. Cuman kalau gue lebih kemungkinan terakhir, MU mungkin akan menghabiskan kontrak Ten Hag karena nggak mau bayar pesangon dengan duit yang segala keterbatasannya. Dia nggak punya duit dari Liga Champions dan lain-lain. Apakah ini yang paling besar menurut kalian juga karena faktor dia nggak main di Eropa, dia harus jual pemain juga belum tentu laku, ya mau nggak mau ya ngabisin sampai kontrak Ten Hag aja. Bisa melihat kemungkinannya setahun ke depan dibuat Ten Hag better. Kapan sih kontraknya habis? Habis tahun depan 2025. Summer 2025. Ya lo akan melihat pemandangan seperti ini lagi maksudnya. Nggak kuat. Gue paling nggak menikmati dibuat Ten Hag ini menurut gue. Ya sama Rangnick. Masa sih? Gue paling menikmati. Ya sama Rangnick, cuman kan Rangnick kan kita tahu dia hanya interim sementara lah gitu kan, bukan pelatih tetap gitu. Ini ngomongin sampai Louis van Gaal. Ya, dari era masa sekarang paling menurut gue paling membosankan. Oh iya. Lo ada siapa? Nggak, paling nggak ada arah menurut gue. Paling nggak ada arah, paling nggak ada. Tapi dia dapat hasil lah gitu, dia dapat result. Maksudnya dia bawa ke final 2 kali tahun beruntun.
Standar tapi musim final lalu ya? domestik. Domestik lah ya Atau oleh lumayan lah. semifinal Europa League. Nah, Tapi kalau standar musim lalu Peringkat kenapa dua. si Ten Hag bisa mengantarkan MU ke peringkat 3 dan mengantarkan Champions League, harus diingat juga. Kalau table klasemen musim lalu dibawa ke table klasemen musim ini, table musim lalu itu standarnya lagi turun banget sebenarnya di musim lalu. Liverpoolnya lagi nggak bersaing di papan atas, Chelsea-nya lagi momennya menurun. Gue juga setuju sih, Jadi emang tahun lalu tuh standar anomali. musim lalu sebenarnya agak menurun, apalagi ada faktor World Cup di tengah-tengah. Itu menurut gua agak membantu juga, makanya kelihatannya musim lalu kan nggak ada yang cedera tuh kelihatannya. Mungkin ada faktor break World Cup juga yang panjang, pemain United juga nggak semuanya ikut. Rashford juga jadi Rashford jago juga banget iya, setelah tiba-tiba Piala jadi Dunia. jago clutch moment segala macam, bisa 30 gol. Menurut gua sesuatu musim lalu tuh nggak bisa jadi acuan di musim ini, dan gue sepakat sama Mas Panji, kayaknya Ten Hag ini udah tinggal menghitung hari aja dan waktunya udah jelas lah, sampai kontraknya habis atau di akhir musim ini pun harus ada arah baru di United ini. Kalau gua lebih bagaimana dia bisa kerjasama sama Ineos, karena Ten Hag ini kan kayaknya keras ya, ingin mendapatkan apa yang dia mau, pemain harus seperti yang dia mau, ruang ganti seperti yang dia mau. Sebenarnya Ineos kan punya idenya mereka sendiri, they have that specific way of operating gitu kan, dengan Sir Dave Brailsford nanti bakal dapat Dan Ashworth, terus kemudian ada Jason Wilcox, Omar Berada. ada Omar Berada, dan Omar Berada, Jason Wilcox ini kan konco-konco kan. Iya. Jadi kan di atasnya tuh ada konco-konco. Terus ada lagi. Sementara dia konconya sopo di sini. Kita harus tahu kalau dia nggak punya konco, ngadepin konco-konco yang lebih tinggi, susah. Power politics dia di internal Man United tuh seperti apa? Bisa nggak dia navigate power politics, apalagi Berada si siapa? Ashworth. Ngeri banget. Iya, Ashworth, Wilcox. Wilcox dan lain-lain itu kan emang bawaannya pemilik baru kan. Gue takut itu gitu. Nggak ada yang nyambungin lagi udah. Dilepas aja. Apa sih dia bilang ngomong? Jangan diulang. Oh, jangan diulang off-air aja ya. Gua enggak miss nanti. Ya makanya tergantung bagaimana apakah Ten Hag ternyata bisa bekerja sama dan masih sevisi sama orang-orang yang ditunjuk oleh Ratcliffe di bawah Ineos ini ya. Yang kita lihat nanti kalau kalian Jebret Tim lebih setuju Ten Hag sampai akhir kontrak atau di akhir musim ini diganti pelatih lain untuk mencari angin baru dan juga suasana baru supaya nggak bosen nonton MU, nggak happy mulu buat para fans MU pastinya. Oke, dan juga kalau kalian Jebret Tim yang pengen punya jersey atau merch keren dari Jebret Media, silakan nih, bisa lihat juga nih ada Timnas Riak hasil kolaborasi dengan KJTI dengan ragam motif populer dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Ditunggu sampai 24 Mei 2024. Kontak personnya bisa lihat di situ atau di Instagramnya Jebret Media untuk langsung pesen jersey Timnas Riak. Dan juga kalau mau merch lainnya tinggal klik linknya di deskripsi di bawah sini. Oke, thank you buat semuanya sudah menonton. Thank you buat Awi, thank you Mas Aryo, thank you Rijal, thank you juga Firzi. Happy weekend semuanya, dan kita lihat apakah akan ada juara Premier League ditentukan akhir pekan ini atau mungkin masih harus menunggu 1 pekan lagi. Kita akan ketemu di hari Senin. Bye bye semuanya. Happy weekend. Oi.